Oke, materinya tentang pengantar statistik dan karakteristik data. Apa sih yang ada di benak kalian tentang statistik, data, dan lain sebagainya? Coba kalian sampaikan di kolom chat, apa yang ada di benak kalian, apa itu statistik, apa itu data, dan lain sebagainya. Coba kita baca. Perhitungan data-data secara mendetail. Oke. Menurut saya, statistik berupa diagram ukur dan perhitungan. Menurut saya, sekumpulan data yang dikelompokkan dalam bentuk angka, menganalisis dan menemukan keterangan dari data. Kalau nggak salah, dulu waktu SMA kelas 12 pernah dapat pelajaran statistik di matematika. Ya, benar. Kalau nggak kelas 11, kelas 12 ya ada tentang statistik, ada bab sendiri tentang statistik di mata pelajaran matematika. Saya lupa kelas 11 atau kelas 12. Perhitungan data dalam bentuk diagram. Grafik perhitungan data. Statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan dan menjelaskan berbagai data. Ada grafik-grafik. Ya iya sih, tadi kan juga sudah dijelaskan ya di RPS-nya bahwa salah satu materinya ada grafik-grafikan. Statistika merupakan hasil analisis dan kesimpulan dari sebuah atau beberapa data. Pengolahan data berupa angka untuk menemukan kesimpulan. Statistik adalah hasil dari kumpulan data yang telah diolah. Semuanya selalu bilang data ya? Oh, ini ada lagi. Statistik data adalah analisis data yang dikumpulkan lalu dipresentasikan. Iya. Semuanya selalu berbicara tentang data ya? Data, data, data. Apa itu data? Nanti kita akan masuk itu tuh. Apa sih data itu? Dan apa sih statistik itu? Terus apa sih, kenapa sih kita harus belajar statistik? Kenapa sih kita harus tahu statistik? Sepenting apa sih kuliah ini? Oke, kita masuk materinya ya. Nah, ini. Statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data secara ilmiah dalam kerangka proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ketidakpastian dan variasi. Nah, ini kan ada yang warna hijau ya. Yang warna hijau saya put ini adalah poin penting kenapa kita harus belajar statistik. Jadi statistik ini nggak hanya sekedar mengolah data, tapi juga gimana sih cara ngumpulin datanya, gimana sih cara kalau udah diolah, terus interpretasinya bacanya gimana? Saya kan kalau diolah kan paling bentuknya tabel-tabel gitu ya, atau angka-angka-angka. Terus baca angkanya ini gimana? Apa 1 tambah 1 sama dengan 2? Atau 1 tambah 1 bagi 3 sama dengan 1. Nah, interpretasi dari perhitungan itu tuh apa? Nah, jadi tadi ada yang jawab tentang pengolahan data, iya benar, tapi kurang. Termasuk cara gimana sih ngumpulinnya, gimana sih cara bacanya, cara interpretasinya, gitu.
untuk mengambil keputusan. Nah, ini tujuan kita belajar statistik adalah untuk membantu kita mengambil keputusan saat terjadi ketidakpastian dan variasi. Jadi kan apa ya? Hidup ini penuh ketidakpastian nggak sih? Waduh, Betul, Bu. Betul banget, Bu. Jadi di dalam hidup ini tuh nggak ada yang benar-benar pasti, nggak ada yang benar-benar nggak mungkin terjadi, dan nggak ada yang benar-benar pasti terjadi. Satu-satunya kepastian yang tidak ada, nggak salah, sorry. Ada dua kepastian dalam hidup. Yang pertama mati, yang kedua adanya ketidakpastian. Mudeng nggak? Mudeng, Bu. Paham, Bu. Masuk. Masuk, Bu, masuk. Masuk, paham, Bu. Pelajaran agama ini, Bu. Iya, jadi Disko 2021, Bu. cuma ada dua hal yang pasti di hidup ini, yaitu satu mati, kita pasti mati kan, tapi nggak tahu kapan. Satu pasti mati, dua adalah ketidakpastian itu sendiri. Agak yang baper. Iya, jadi dan hidup ini tuh nggak monoton, ya nggak? Kayak apakah hari ini ketika kita makan 3 kali sehari, besok kita akan makan 3 kali sehari? Ya mungkin iya. Balik lagi ketidakpastian. Tapi bisa jadi kan hari ini makan pagi jam 7, besok makan jam 7.30, lusa makan jam 7.15. Nah, itu adalah variasi. Kenapa? Karena hidup ini tuh bervariasi, nggak monoton. Nggak berjalan monoton, gitu. Makanya, dan karena hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan variasi, maka setiap keputusan yang akan kita ambil, kenapa sih kita harus makan jam 7.30 hari ini? Kenapa nggak kita makan jam 7.15 aja? Itu bisa kita kita ambil secara ilmiah berdasarkan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data. Nah, disitulah kenapa kita harus belajar statistik. Karena hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan variasi, di mana di saat-saat itu kita harus mengambil keputusan yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu kenapa kita belajar statistik. Siap, Bu. Berarti, Bu, statistika ini ilmu kehidupan ya, Bu? Ya iya, dulu, tapi saya udah lupa sih, catatannya juga udah hilang, sayang sekali. Dulu waktu saya pertemuan pertama kuliah probabilitas, dosen saya malah ini, ngitung, berapa sih probabilitas Tuhan itu ada. Dulu itu berat sih itu sebenarnya. Wah. Sulit, Bu, sulit. Iya, Wow. tapi ternyata ketika kita bisa membuktikan secara ilmiah, probabilitas Tuhan itu ada itu mendekati 1. Jadi kan, kalian udah pernah belajar peluang ya, zaman SMA? Sudah, Bu, peluang. Ya, Bu, Sudah pernah, Ibu. Bu. Sudah pernah, Ibu. Pernah, Bu. Nah, peluang itu kan berjalan dari 0 sampai 1 ya. 0 itu untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi, dan 1 adalah sesuatu yang pasti terjadi. Dan itu nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Maksudnya kayak, ya semua berjalan dari 0 sampai 1. Makanya keberadaan Tuhan itu ada itu limit mendekati 1. Semua akan berjalan dari 0 sampai 1. Nilai peluang. Mantap, Ibu. Gitu. Nah, statistik sendiri dibagi 2 ya, ada statistik deskriptif dan inferensi. Di mana statistik deskriptif digunakan untuk mendapatkan ringkasan data. Ringkasan ini meliputi lokasi pemusatan data, variabilitas data, dan karakteristik umum distribusi data. Sedangkan inferensi digunakan untuk membuat suatu simpulan tertentu atas karakteristik atau hubungan antar beberapa variabel dalam populasi. Jika dia hanya punya data sampel. Jadi kayak misal kalian ingin tahu seberapa puas sih seberapa puas pengguna Gojek pada aplikasi Gojek. Ya gitulah. Seberapa tingkat kepuasan pengguna aplikasi Gojek. Astaga, susah ya. Itu kan
pengguna aplikasi Gojek seluruh Indonesia berapa? Nggak mungkin cuma 1.000-2.000 orang kan? Pasti jutaan orang pakai Gojek kan? Dan nggak mungkin kalian mengambil data jutaan orang itu. Kenapa? Buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang duit. Pasti kalian harus melakukan yang namanya sampling. Ambil sampel sekitar 1.000 sampai sekian, ya sekitar secukupnya lah. Nah, karena sampel itu dibutuhkan namanya statistika. Jadi yang kalian hitung itu hanya sampel, tapi dengan statistika inferensi. Sampel ini bisa menggambarkan sebuah populasi. Kayak gitu. Nah, ini ya. Populasi adalah kumpulan semua individu dari jenis objek yang menjadi perhatian penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang datanya dikumpulkan. Jadi contohnya tadi populasinya adalah pengguna Gojek. Populasinya adalah pengguna Gojek seluruh pengguna Gojek di Indonesia. Sampelnya, misal kalian ambil 500 pengguna Gojek aja. Nggak semuanya kayak gitu. Di sampel itu secuplik dari populasi. Nah, pada statistika inferensi, pengambilan sampel pasti menentukan hasil inferensi. Idealnya sampel diambil secara random. Pengambilan sampel yang tidak tepat dapat menyebabkan bias atau error yang sistematis. Kayak misalnya kalau nggak random tuh, kalian cuma ambil sampel cewek-cewek doang, cowok-cowok doang. Dan biasanya sih, kalau kalian nanti belajar tentang consumer behavior, tentang riset pasar, gender itu adalah pengaruh gender terhadap pola konsumen atau konsumen behavior. Kayak apa ya? Belum ya. Belum pernah sih saya meneliti gender. Berarti kayak selera gitu ya, Bu ya? Iya, benar. Seleranya beda nggak sih cewek sama cowok? Ada yang bilang kalau kayak e-commerce ya, tapi ini sebenarnya saya belum pernah neliti atau belum pernah nemu penelitiannya. Kayak e-commerce, cowok itu seleranya kayak user interface macam Tokopedia, sedangkan Tokopedia, benar. cewek itu sukanya Shopee. nah, kalau misalnya data kalian nggak diambil secara random, kalian cenderung satu gender tertentu. Misalnya nih, kalau kita bahas gender ya, satu gender tertentu, yaitu tadi, akhirnya bias ya. Seolah-olah Tokopedia lebih banyak diminati daripada Shopee. Ketika kalian surveinya ke cowok-cowok doang, kayak gitu. Padahal bisa jadi ketika kalian survei ke 50-50, 50% cowok, 50% cewek, bisa jadi hasilnya beda kan. Itu kalau kita bicara gender. Kalau kita bicara usia, usia juga mempengaruhi selera kan. Mempengaruhi pola konsumen. Kayak misal, karena usia kan juga bergantung pendapatan ya. Betul, Bu. Kita survei tentang barang-barang branded ke mahasiswa. Kita survei barang-barang branded. Tapi kita surveinya ke kalangan mahasiswa doang. Kemungkinan hasilnya akan berbeda ketika kita survei ke kalangan eksekutif muda. Ya nggak sih? Masih kalah jauh. Nah, hal-hal kayak gitu, makanya kenapa kita harus, kenapa baiknya diambil secara random. Tapi random juga ada tantangannya, yaitu, apa ya, istilahnya kalau kita bicara kuesioner ya, itu respon rate. Ada namanya respon rate. Respon rate-nya kecil, karena random banget, orang yang nggak kita kenal, kalian kaget nggak sih tiba-tiba di email atau dihubungin orang nggak dikenal terus disuruh ngisi kuesioner? Berapa sih probabilitas kalian mau isi? Iya, Beda betul, Bu. sama kalau teman kalian sendiri yang minta tolong isiin dong. Nah, kan beda ya.
Nah, di situ tantangan dari random kayak gitu. Dulu pernah teman saya bantuin dosen sebar kuesioner secara random, itu balik respon rate-nya itu kurang dari 10%. Kayak nyebar 1.500 email ke 1.500-an email, tapi baliknya cuma 100-an gitu. Kan nyaris ya plus minus 10% nggak sih? Kayak gitu. Nah, ini ya. Ada populasi, ada sampel. Sampel itu dari hubungan antara populasi dan sampel, populasi ke sampel itu adalah probabilitas. Sedangkan hubungan dari sampel ke populasi adalah statistical inference. Probabilitas ini yang akan kita pelajarin semester ini, sedangkan statistical inference akan dipelajari semester depan pada mata kuliah statistika industri kayak gitu. Jadi gimana sih cara kita menghitung probabilitas untuk mengambil sampel dari sebuah populasi? Ya gitu. Nah, sebelum masuk sini, ada pertanyaan dulu nggak? Masih belum muncul, Bu, pertanyaannya, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, itu sih ini kita masih belajar kenapa sih kita belajar statistik, kenapa kita belajar apa aja sih yang ada di dalam statistik. Nah, apa itu data? Data atau datum? Data, hubungannya data sama informasi apa? Dan data itu buat apa? Coba, apa itu data? Kalian coba chat di kolom chat. Chat di kolom chat. Apa itu data? Terus ada lagi istilah datum. Yang benar data apa datum? Sekumpulan fakta. Sumber informasi. Informasi yang akurat dikaji dengan data yang aktual. Data itu angka. Sekumpulan informasi atau keterangan, kumpulan informasi. Ada lagi? Sumber informasi yang tercatat. Data adalah informasi yang aktual. Informasi yang disertai keterangan lengkap. Data adalah informasi yang disertai keterangan lengkap. Catatan atau informasi atas kumpulan fakta.
Data adalah hasil analisis dari informasi. Macam-macam fakta diolah menjadi sebuah informasi. Informasi yang bisa dimanipulasi. Oke. Data sama dengan informasi, apakah data seluler sama dengan informasi seluler? Jadi gini, ada data, ada datum memang. Datum itu apa? Datum adalah istilah penemu. Jadi datum itu adalah satu angka aja. Ketika kalian menemui satu angka aja, misal angka 170, itu namanya datum. Terus kalian menemui satu angka aja, misal 165, itu namanya datum. Nah, data itu adalah sekumpulan dari datum, kayak gitu. Terus hubungannya data sama informasi itu apa? Data hanya akan menjadi sekumpulan angka ketika tidak diberikan konteks. Jadi data itu, misal ada datum ya, ada 10 datum. 10 datum berarti ada 10 angka ya, 170, 165, 150, 158, dan seterusnya. Itu data hanya berupa sekumpulan angka-angka aja, sekumpulan datum-datum aja, sampai dia diberi konteks. Ketika si data ini dikasih konteks, maka dia menjadi informasi. Contoh konteks, tinggi badan. Maka 10 angka tadi, 170, 165, dan seterusnya, menjadi informasi, yaitu misal tinggi badan 10 anak teknik industri. Kayak gitu. Jadi datum itu satu angka aja. Tapi ketika ada banyak angka atau banyak datum, namanya data. Ketika data kalian kasih konteks, maka dia akan menjadi sebuah informasi. Data itu buat apa? Ya, data itu sumber informasi. Kenapa kok bisa dikatakan sumber informasi? Karena data tanpa konteks tidak akan menjadi informasi. Tapi konteks tanpa data juga tidak akan menjadi informasi. Kayak gitu. Jadi komponen penyusun informasi adalah data dan konteks. Seperti itu. Ada pertanyaan? Bingung? Siap, Ibu, siap, paham. Alhamdulillah masih aman, Bu. Paham, Bu. Oke. Gitu. Jadi ya data hanya menjadi sebuah angka-angka aja kalau nggak kalian kasih apapun. Nah, ini jenis-jenis data. Berdasarkan sumber ada data primer dan data sekunder. Data primer itu kalian ambil langsung dari sumbernya. Contoh pakai kuesioner. Contoh kalian ngukurin tinggi badan teman-teman kalian sendiri. Contoh kalian ngukur berat badan teman-teman kalian sendiri. Atau kalau kalian mungkin dulu biologi, kayak percobaan-percobaan atau kimia, kayak percobaan-percobaan gitu, itu data primer. Kan kalian percobaan-percobaan sendiri, terus ini kan, kalian catat data primer. Kalau data sekunder, itu dari sumber sekunder. Contoh kalian ingin tahu data populasi masyarakat Indonesia berdasarkan usia. Nah, kalian cari di webnya BPS. Itu data sekunder. Atau misal kalian ingin lihat traffic, iya bener ya, grafik naik turun kurs dolar, terus kalian akses Bank Indonesia. Nah, kalian dapat kan kurs dolar dari Bank Indonesia. Nah, itu juga data sekunder. Jadi kalian nggak ngambil langsung dari sumbernya, sumber primernya. Terus berdasarkan fungsi ada data utama, ada data pendukung. Jadi misalnya kalian bikin penelitian tingkat kepuasan pengguna aplikasi Gojek. Nah, data utamanya ya tingkat kepuasannya. Data pendukungnya misal tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, jenis profesi, kayak gitu. Lalu berdasarkan sifatnya ada data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau kuantitatif tuh gampangannya angka-angka sih. Kalau kualitatif itu biasanya
opini, pendapat, kayak gitu. Berdasarkan cara perhitungan ada discrete, ada continue. Gampangannya discrete itu bilangan bulat, continue itu bilangan desimal. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, itu data discrete. Biasanya data discrete tuh kayak misal jumlah mahasiswa laki-laki, jumlah mahasiswa perempuan kan nggak mungkin ya ada 30,5 orang. Enggak kayak gitu ya, pasti 30 orang atau 31 orang itu data discrete. Kalau data kontinu itu kayak misal data tinggi badan, kan bisa aja ya 174,9 cm, 165,3 cm, kayak gitu. Kan bisa ada koma-komanya. Nah, ini berdasarkan skala data dan nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal tuh gampangannya pilihan ganda. Kayak cewek, cowok, terus bisa apa tingkat pendidikan, kan TK, SD, SMP, SMA, S1. Kalau ordinal itu urutan, ranking. Kalau interval itu, ordinal tuh ranking ya. Jadi misal di ranking 1 sampai 5, 1 dari paling tidak disukai, 5 paling disukai, atau kebalikannya. Interval itu range tertentu, misal dari 0 sampai 10. Kalian kasih nilai berapa? Kayak gitu. Kalau rasio itu data yang benar-benar kontinu. Contohnya ya tinggi badan tadi. Ya ini udah tahu ya kalau data itu diolah bisa deskriptif, bisa inferensi. Udah dijelaskan di depan ya. Digunakan untuk mendapat ringkasan data. Deskriptif tadi udah dijelasin ya. Nah ini, ada namanya ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, distribusi data. Ukuran pemusatan tuh rataan, median, modus, trim min, atau rataan terpotong. Ukuran penyebaran data ada range, jangkauan, variansi, simpangan baku, atau standar deviasi. Itu gerak-gerak. Distribusi data ini yang nanti kalian pelajarin setelah UTS. Ada normal, chi-square, F, binomial, multinomial, dan lain sebagainya. Visual data, nah ini visualisasi data tadi ada yang jawab ya. Grafik-grafik. Nah ini nih. Ada grafik dot plot, scatter plot, streamlit, histogram, box plot. Itu. Udah habis materinya. Ada pertanyaan? Udah beres. Ya. Boleh, silakan. Siapa mau nanya? Sekali tadi yang apa? Mau minta tolong di slide sebelumnya, Bu. Coba. Yang sebelum mana? Sebelum visual data ini. Oh, ini. Ya. Nah, itu tuh cara perhitungannya masih kayak pakai rumus SMA atau enggak sih, Bu? Iyalah. Rumusnya Kalau, kan itu aja. Nah, terus saya tanya, itu kalau yang trim min itu gimana, Bu? Kan itu potongan rata-rata ya. Nah, itu kan kayaknya belum pernah ada di SMA kayaknya, Bu. Iya, minggu depan ya. Oh, oke. Minggu Siap, Bu. kedua kita belajar tentang statistik deskriptif. Oke, siap. Ini kan baru ini doang, baru overview doang. Izin bertanya, Bu. Iya. Ya di slide terakhir ini kan masuk ke visual data ya, Bu. Jadi bentuk-bentuk diagramnya ya, Bu. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Bu, dari masing-masing diagram ini itu digunakan untuk apa? Kayak contoh dot plot ini digunakan untuk visual data ini, atau scatter plot untuk ini, atau itu dijelaskan di minggu depan ya, Bu? Lebih lengkapnya dijelaskan minggu depan sih. Sebenarnya pada dasarnya visual data itu adalah, tadi ada yang bilang ya, data itu dipresentasikan. Nah, data itu dipresentasikan dalam bentuk visual. Kenapa dalam bentuk visual? Kalian capek nggak sih lihat angka-angka bertebaran? Bener, Bu, capek. Makanya pusing. Nah, makanya digambarkan dalam bentuk visual. Contohnya digambarkan dalam bentuk histogram. Kan lebih enak ya, misal lihat di histogram, lihat
usia pengguna Gojek. Batang pertama itu 13 sampai 17 tahun, batang kedua 18 sampai 20 tahun, dan lain sebagainya. Kan lebih enak yang lihat, oh ternyata mayoritas pengguna Gojek itu di usia sekian. Oh, seperti itu ya, Bu. Berarti Terus, disesuaikan sama objek yang mau buat ya, Bu. iya, kalau scatter plot itu biasanya dipakai buat lihat persebaran data. Di mata kuliah apa ya kemarin pakai scatter plot tuh? Kayaknya di mata kuliah, saya lupa, di mata kuliah saya yang apa ya, pengendalian produk, pengendalian mutu apa perancangan produk gitu. Ada data kuesioner, terus dilihat scatter plotnya, jadi persebaran respon responden gitu loh. Saya lupa mata kuliah apa ya. Di salah satu mata kuliah saya pokoknya, itu dipakai, digambarkan scatter plotnya, kayak gitu. Oh, kan kelihatan tuh, kan scatter plot kayak titik-titik yang tersebar ya. Kelihatan nanti, Iya, Bu. oh datanya memusat ke titik tertentu, oh datanya menyebar, kayak gitu. Sebenarnya kalau Steamleaf itu fungsinya sama sih kayak histogram, sama-sama buat lihat frekuensi. Kalau boxplot ini, dia melihat pemusatan dan melihat persebaran. Ini lebih sering dipakai buat cek outlier. Ada namanya outlier. Outlier itu data yang menyimpang. Jadi datanya itu, misal kalian punya 50 angka ya, 50 datum. Datanya terdiri dari 50 datum. 49 datum itu berkumpul di satu titik tertentu. Lalu satu datum itu mencelat jauh. Nah, itu namanya outlier, si satu datum itu. Itu bisa kelihatan waktu kalian menggambarkan box plot. Kalau dot plot, sebenarnya itu juga frekuensi sih dot plot, tapi frekuensi untuk yang diskrit. Sama sih kayak Steamleaf. Kayak gitu. Kayaknya mata kuliah pengendalian mutu deh, scatter plot. Ya, pengendalian mutu. Soalnya dia masuk 7 Tools of Quality. Siap, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, ini ada yang nanya, apa PPT-nya di-share di e-learning? Iya, pasti. Di e-learning. Tugasnya juga dikumpulin di e-learning. Ada tugas. Tugas harian. Loh, ada tugas, Bu. Ada. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, tugasnya gampang. Tugasnya kalian ceritakan penerapan statistik yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Udah, dalam bentuk PDF. Udah ceritakan itu aja. Tugasnya itu aja. Itu aja, Bu. Oke, siap. Kalian ceritakan. Batasannya? Nggak ada, Bu, batasannya? Ada. Oke, siap. Kalian ceritakan penerapan statistik dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pernah kalian terapkan apa? Misal ngitung probabilitas makan di Hokben dibanding probabilitas makan di Yoshinoya. Enggak ya? Enggak segitunya. Ya, terserah lah. Dalam kehidupan sehari-hari. Izin bertanya, Dikumpulkan Bu. Selasa depan. Maksimal jam 00.00. Ya, kenapa? Tadi kayak ada yang nanya. Izin bertanya, Bu. Mungkin ini sehubungan dengan tugas juga, Bu. Jadi, saya salah satu mahasiswa yang mengikuti atau menjalankan proses angsuran pembayaran BPP ya, Bu. Jadi RSN saya masih belum di ACC sama Pak Ben dan juga dari keuangan baru mengirimkan data lanjutan yang mau dikirim agar proses KRS bisa terlaksana gitu, Bu. Otomatis saya tidak bisa mengakses e-learning. Nah, solusinya itu bagaimana, Bu? Atau tugas tersebut saya kirim personal kepada Ibu atau bagaimana, Bu? Oh, ini aja. Kan ini masih dikumpulkan minggu depan. Kalau sampai minggu depan masih belum bisa akses e-learning, dikirim email aja ya. Oh, Nanti siap, Ibu. saya share emailnya di grup. Ditunggu dulu aja sampai minggu depan. Kalau sampai deadline ternyata belum di-enroll ke e-learning, ini aja, dikumpulkan email aja ya.
Walah, oke siap Ibu. Terima kasih banyak atas kebijakannya Ibu. Ya, fleksibel aja sih itu. Ada pertanyaan lagi? Ini tinggal 2 menit 49 detik. Kalau nggak ada pertanyaan, ya udah nanti nggak usah rejoin. Gitu maksudnya. Ini ada yang lagi bangun. Ya Ibu, ada bunyi tok 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 Bu. Ini ada yang chat. Apakah vote termasuk statistik, Bu? Iya dong. Kan statistik tadi apa? Pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi. Vote itu kan kita mengumpulkan ya. Kita mengumpulkan angka-angka atau pendapat-pendapat. Lalu kita olah. Kita olah kan hasil votingnya. Terus kita interpretasikan hasil votingnya. Berarti statistik. Segala sesuatu yang terkait mengumpulkan, mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan kumpulan data itu termasuk statistik. Ada pertanyaan lagi? Less than 1 minute. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Kita ketemu lagi Selasa depan di jam yang sama, jam 12. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan di grup. Biar semua dari kalian tahu, semua isi kelas ini tahu. Oke? Terima kasih atas partisipasinya. Jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Love you guys.